Halo semuanya, perkenalkan saya Gretchen dengan NIM 131250037, mahasiswi hukum Untak Surabaya. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hukum bukanlah suatu aturan yang berdiri sendiri, melainkan sekumpulan aturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Hukum mengandung unsur perintah, yaitu hal-hal yang wajib dilakukan, dan unsur larangan, yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, Utrecht menekankan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Artinya, hukum hadir untuk menciptakan keteraturan, mencegah kekacauan, sehingga menjaga agar hubungan antar individu berjalan secara tertib dan adil. Menurut Abdul Jamali, pengantar hukum Indonesia adalah ilmu yang mempelajari secara garis besar tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia, meliputi pengertian hukum, sumber hukum, asas hukum, serta cabang hukum yang berlaku di Indonesia. Abdul Jamali menegaskan bahwa fokus utama pengantar hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bukan sistem hukum negara lain. Oleh karena itu, pembahasan PHI selalu dikaitkan dengan peraturan undang-undang nasional, asas hukum Indonesia, serta praktik hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum positif dapat diartikan sebagai seluruh aturan hukum yang sedang berlaku dan ditegakkan dalam suatu negara pada waktu tertentu. Hukum positif bersifat nyata, konkret, dan dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Ciri utama hukum positif adalah keberlakuannya mengikat bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Artinya, setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia wajib tunduk pada hukum positif Indonesia tanpa melihat latar belakang sosial maupun statusnya. Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai keadaan di mana hukum berlaku secara jelas, tetap, dan dapat diprediksi penerapannya, sehingga setiap orang mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kepastian hukum menuntut agar aturan hukum disusun secara tertulis, sistematis, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dalam negara hukum, kepastian hukum sangat penting karena menjadi jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, tidak semena-mena. Apabila hukum tidak memberikan kepastian, maka akan muncul ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Penggolongan hukum dilakukan untuk mempermudah pemahaman terhadap berbagai jenis hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara umum, hukum dapat digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti hukum adat. Kedua, ada hukum publik dan hukum private. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negara atau untuk kepentingan umum. Sedangkan hukum pidana seperti hukum pidana dan hukum tata negara. Sementara itu, hukum private atau hukum perdata mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, misalnya mengenai perjanjian dan keluarga. Ketiga, ada hukum material dan hukum formil. Hukum material berisi aturan mengenai hak dan kewajiban serta perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan hukum formil mengatur tata cara atau prosedur untuk menegakkan hukum material tersebut. Keempat, ada hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional berlaku dari wilayah dalam wilayah suatu negara, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Secara umum, PHI mencakup pembahasan mengenai pengertian dan konsep dasar hukum, termasuk fungsi, tujuan, peran dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, yaitu segala sesuatu yang melahirkan atau menjadi dasar berlakunya suatu aturan hukum. Dalam pengantar hukum Indonesia, sumber hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Pertama, sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau materi suatu hukum. Sumber hukum berupa nilai sosial, budaya, ekonomi, serta kondisi politik yang berkembang dalam masyarakat. Faktor ini menjadi latar belakang lainnya sebuah aturan hukum.
Sumber hukum formil adalah bentuk atau cara suatu hukum memperoleh kekuatan mengikat secara resmi. Sumber hukum formil yang menjadi pedoman hakim memutus perkara. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Undang-undang merupakan sumber utama dalam sistem hukum Indonesia. Yang kedua adalah kebiasaan, yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat dan diterima sebagai hukum. Kebiasaan disebut juga sebagai hukum adat. Dan hukum adat tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga adalah jurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis. Ada traktat, yaitu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih, yang mengikat negara-negara yang membuatnya. Kemudian ada doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum yang mempengaruhi perkembangan ilmu hukum dan praktik keadilan. Pertama, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, benar, dan berharga oleh masyarakat. Nilai bersifat abstrak dan hidup dalam kesadaran sosial masyarakat. Contoh nilai yang dijunjung dalam kehidupan bermasyarakat adalah nilai keadilan, ketertiban, dan kemanusiaan. Kedua, ada asas hukum, yang merupakan prinsip atau dasar umum dari lahirnya nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Asas hukum berfungsi sebagai jembatan antara nilai yang bersifat abstrak dengan norma hukum yang bersifat konkret. Asas hukum tidak selalu tertulis, tetapi menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum. Yang ketiga, ada norma hukum yang merupakan aturan konkret yang bersumber dari asas hukum dan mengatur perilaku masyarakat. Norma hukum bersifat mengikat dan disertai dengan sanksi yang tegas apabila dilanggar. Norma hukum inilah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Dengan kata lain, hukum acara pidana mengatur bagaimana hukum pidana material ditegakkan. Di Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau KUHP, yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam menangani perkara pidana. Tujuan utama hukum acara pidana adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sekaligus melindungi hak asasi manusia, khususnya hak tersangka dan terdakwa. Oleh karena itu, hukum acara pidana tidak boleh berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak individu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Politik hukum nasional dapat dipahami sebagai kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk dan diterapkan di Indonesia. Politik hukum nasional berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, serta pembaruan hukum nasional. Dengan adanya politik hukum, pembangunan hukum tidak berjalan secara sporadis, melainkan terarah dan sesuai dengan tujuan negara. Tujuan utama politik hukum nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, politik hukum juga diarahkan untuk membentuk sistem hukum nasional yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dengan tujuan menegakkan hukum perdata material. Berbeda dengan hukum acara pidana yang bersifat publik, hukum acara perdata pada umumnya bersifat private. Karena menyangkut kepentingan individu, secara umum, sistematika hukum acara perdata terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengajuan gugatan, yaitu ketika pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan. Tahap kedua adalah pemeriksaan perkara, yang meliputi pemanggilan para pihak dan proses persidangan. Tahap ketiga adalah pembuktian, di mana para pihak mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat dalil masing-masing. Tahap keempat adalah putusan hakim, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan hukum yang terungkap di persidangan. Tahap terakhir adalah upaya hukum, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, apabila para pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan. Selain sistematika, hukum acara perdata juga mengenal beberapa asas penting. Salah satunya adalah asas hakim bersifat pasif, yang berarti hakim menunggu adanya gugatan dari para pihak dan tidak boleh melebihi tuntutan yang diajukan. Selanjutnya ada asas persidangan terbuka untuk umum kecuali ditentukan oleh undang-undang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton dalam memahami dasar hukum Indonesia dan materi PHI. Sekian dari saya, terima kasih.